Begitu juga kesempatan ini akan ditanya juga oleh Allah SWT di akhirat nanti. Di bawah hadis ini ada kisah disebutkan dalam kitab Madzahirul Haq. Ada seorang raja lagi berjalan-jalan. Tiba-tiba raja ini masuk ke hutan. Ketika sampai di hutan, seorang raja ini kehausan. Haus yang sangat. Yang mana kehausan itu sampai mau mati karena saking hausnya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengirimkan satu malaikat yang menjelma seperti manusia, menawarkan air kepada seorang raja. Saya akan kasih kamu air apa yang kamu beri kepada saya. Ini kata malaikat yang menjelma seperti manusia. Me apko pani dunga Ab tujoko kia dengge. Aku akan beri kamu, dalam kitab bahasa Urdu, aku akan kasih kamu air, kemudian kamu akan kasihkan apa kepada saya? Kata malaikat. Maka raja itu mengatakan, mera ada mulkuku me abku dungga. Sebagian kerajaanku, kekuasaanku aku akan beri kepada kamu. Itu kata seorang raja kepada malaikat. Akhirnya malaikat tadi memberikan mene pani me abku dungga. Akhirnya air dikasihkanlah kepada seorang raja. Akhirnya hilang kehausan seorang raja. Berjalan terus. Tiba-tiba dalam perjalanan, air yang sudah dia minum tadi sekarang tidak bisa keluar. Susah lagi seorang raja. Susah, sedih. Karena air yang sudah beliau minum tadi tidak bisa keluar sekarang ini. Akhirnya gelisah lagi, sedih lagi. Allah SWT mengirim malaikat yang sama, tetapi menjelma seperti manusia. Kemudian menawarkan pengobatan kepada seorang raja. Me abku dawaku dungga. Tom mujeku kia tinggi. Nah sekarang saya akan obati kamu. Kemudian kamu akan beri aku apa? Akhirnya raja mengatakan, oh merah ada mulkuku dubara me abku dungga. Setengah kerajaanku lagi aku akan berikan kepada kamu. Kata seorang raja kepada malaikat yang menjelma seperti manusia. Akhirnya betul Bapak hadirin yang mulia, diobati oleh malaikat yang menjelma seperti manusia. Mene dawa ungku dinggi, dikasih obat. Setelah dikasih obat, ternyata betul raja itu menjadi sembuh. Kemudian malaikat mengatakan, oh aku tidak butuh yang namanya kerajaan kamu. Tetapi yang saya inginkan kepada kamu adalah supaya bagaimana kamu mengingat akhiratmu dalam kerajaanmu. Jadi seolah-olah harga kerajaannya itu bisa kencing. Coba Bapak punya harta sewera, punya harta sewera, tetapi Bapak tidak bisa kencing, bagaimana? Rela menjual harta bendanya asalkan bisa kencing. Jangankan kencing, kentut aja ditahan, bagaimana? Tidak bisa kentut. Susah. Jadi Bapak hadirin yang dimuliakan Allah SWT, ini ta'lim, pelajaran bagi diri kita dalam kehidupan ini. Bahwa kesehatan itu sangat-sangatlah penting. Untuk kita gunakan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak hadirin yang mulia, kalau kesehatan ini tidak kita gunakan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka nanti diri kita di akhirat termasuk orang yang khasiran maghbunan. Termasuk orang yang merugi, termasuk orang yang tertipu.
Sehingga Bapak hadirin yang mulia, awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu minan na'imi ay yuqala alam nusahhih jismak. Pertama kali yang akan ditanyakan nanti di akhirat dari ribuan nikmat yang telah Allah berikan, nikmat kesehatan ini akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah kesehatan ini kita tertipu dengannya? Kita lalai atas perintah Allah? Atau dengan kesehatan ini kita tunduk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak hadirin yang dimuliakan oleh Allah SWT, maka kita syukur kepada Allah SWT, dimudahkan diri kita memenuhi panggilan Allah SWT. Lebih-lebih kita duduk menunggu waktu Isya. Duduk menunggu waktu Isya ini sebagai kifarah atas dosa-dosa kita, sabda Nabi. Ribat, ini adalah menunggu. Salat, selesai salat, itu menjadi kifarah atas dosa dan kesalahan kita. Bapak hadirin yang dimuliakan oleh Allah SWT, la haula wa la quwata illa billah. Tidak ada daya upaya untuk diri kita bisa taat kepada Allah Subhanahu wa taala kalau tanpa ada taufik dari Allah Subhanahu wa taala. La haula wa la quwata ala ta'atin illa billah. Tidak ada daya upaya untuk bisa taat kepada Allah SWT, untuk bisa memenuhi panggilan Allah SWT, kecuali itu taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula la haula wa la quwata ala ma'asiyatin illa billah. Tidak ada daya upaya untuk menghindar dari perkara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu pun taufik dari Allah Subhanahu wa taala. La harakata wa la sukunata illa bimasyiatillah. Tidak ada yang bergerak, tidak ada yang diam, kecuali itu semuanya digerakkan oleh Allah SWT, didiamkan oleh Allah SWT. Itu tafsir daripada la haula wa la quwata illa billah. Tidak ada daya upaya untuk bisa menggerakkan tangan kalau tidak ada taufik dari Allah. Tidak ada daya upaya untuk bisa memenuhi panggilan Allah, kecuali itu pun taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Mata kita tidak bisa berkedip kalau tidak dikedipkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jantung kita tidak bisa bergerak kalau tidak digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu ranting pohon jatuh dari pohonnya tidak bisa jatuh kecuali itu kehendak Allah Subhanahu wa taala. Satu butir pasir di dasar lautan bergeser, itu pun atas kehendak Allah SWT. Apalagi untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Untuk kita memenuhi panggilan Allah tidak ada hubungannya dengan kesehatan, tidak ada hubungannya dengan kesempatan, tidak ada hubungannya rumahnya dekat dengan rumahnya Allah, jauh rumahnya dengan rumahnya Allah, tidak ada hubungannya. Namun yang dikehendaki oleh Allah, dialah yang digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Idza ahabballahu 'abdan ista'malahu. Apabila Allah Subhanahu wa taala senang dengan hambanya, maka hamba itu akan digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qila wa kaifa yasta'miluhu ya Rasulullah. Seorang sahabat telah bertanya, ya Rasulullah, bagaimanakah bentuk Allah SWT menggunakan hambanya? Yuwaffiquhu ni'amanin salihin qabla al-maut. Allah beri taufik kepadanya untuk bisa membuat amal salih sebelum beliau meninggal dunia. Ini bentuk Allah senang kepada hambanya. Dimudahkan oleh Allah. Kesempatannya digunakan oleh Allah. Waktunya digunakan oleh Allah. Hartanya digunakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bertanda Allah SWT senang dengan hambanya.
yuwaffiquhu li'amalin salihin qabla al-maut. Allah gunakan dirinya, hartanya, waktunya, kesehatannya, kesempatannya untuk bikin amal salih sebelum beliau meninggal dunia. Bapak hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diri kita tadi berangkat dari rumah kita menuju rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan, man tatahhara fi baitihi thumma masya ila baitin min buyutillah liyaqdi faridatan min faraidillah kanat khutwatahu ahaduhuma takhuttu khati'atan wal ukhra tarfa'u darajatan. Tidaklah kita melangkahkan kaki menuju rumahnya Allah SWT kecuali satu langkah itu Allah SWT hapuskan dosa dan kesalahan kita. Satu langkah lagi dikasih pahala oleh Allah SWT. Satu langkah lagi dinaikkan derajat kita di akhirat nanti. Dan derajat dalam hadis ma bainas samai wal ard, satu derajat jaraknya itu antara dunia dan langit. Ma bainas samai wal ard, antara timur dan barat itu satu derajat. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan, al-ab'adu fal-ab'adu minal masjidi a'zamu ajran. Orang yang paling jauh rumahnya dengan rumahnya Allah, mereka adalah orang yang paling banyak dosa salahnya dimaafkan oleh Allah SWT. Mereka adalah orang yang paling banyak dikasih pahala oleh Allah SWT. Mereka adalah orang yang paling banyak derajatnya ditinggikan di akhirat nanti. Bapak hadirin yang dimuliakan oleh Allah SWT, bahkan disebutkan dalam hadis dalam kitab Hayatus Sahabah, bukan langkah kakinya berangkat dari rumah menuju rumah Allah yang dihitung, bahkan langkah pulangnya dari masjid menuju rumahnya pun dihitung oleh Allah SWT. Satu langkah dosa salah dimaafkan oleh Allah. Satu langkah dikasih pahala oleh Allah. Satu langkah ditinggikan derajat kita di akhirat nanti. Bapak hadirin yang mulia, ini salah satu bentuk Allah SWT kasih sayang kepada hambanya. Yuwaffiquhu li'amalin salihin qabla al-maut. Allah kasih beliau taufik untuk bisa buat amal yang baik, amal yang salih sebelum beliau meninggal dunia. Man alifahul masjid alifahullah. Orang senang dengan masjid itu bertanda Allah senang dengan hambanya. Apalagi bisa i'tikaf seperti ini. Nabi SAW sabdakan, orang yang i'tikaf walau sa'atan, walaupun sesaat, Allah SWT akan jauhkan jasad seseorang itu dari api neraka salasu khonadik, 3 parit. Sedangkan 1 parit ini ma bainas sama'i wal ard, 1 parit antara langit dan bumi, 1 parit antara timur dan barat. Itu Allah SWT jauhkan dari neraka. Salasu khonadik, 3 parit. Apalagi kalau sampai 3 hari 3 malam, 40 hari 40 malam, masya Allah, 4 bulan lagi, Allahu Akbar. Bapak hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ini karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah akan haramkan jasad seseorang itu dari api neraka selama 3 hari. Siap insyaallah? Walaupun 3 hari i'tikaf, seumur hidup ya sempatkan walaupun 3 hari i'tikaf di masjid. Masa sudah umur kita sudah 50 tahun belum pernah i'tikaf di masjid 3 hari 3 malam. Ya belajar, Allah kasih 60 tahun, 50 tahun, 40 tahun, sisihkan waktu untuk i'tikaf di masjid, yaitu selama 3 hari 3 malam, lebih-lebih dalam perjuangan. Dalam perjuangan kita i'tikaf di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan, menunaikan hajat ini disebutkan dalam kitab Fadailul A'mal.
orang yang i'tikaf, orang yang menunaikan hajat saudara muslimnya, itu lebih utama daripada i'tikaf 10 tahun di Masjid Nabawi. Menunaikan hajat saudara muslim lebih baik daripada i'tikaf 10 tahun di Masjid Nabawi. Dan hajat saudara muslim kita terbesar apa? Agama. Kita bujuk mereka, kita rayu mereka, kita datangi mereka. Kenapa? An-nasu ma'adin kama adinul zahabi wal fiddah. Manusia itu seperti barang tambang emas dan perak. Kalau kita cari, nanti Allah kasih hidayah kepada beliau, ternyata akhlak dia lebih baik daripada diri kita. Pengorbanan dia lebih baik dari pengorbanan kita. Bapak hadirin yang dimuliakan oleh Allah SWT, Al-Masjid Baitu Kulli Taqiyin. Masjid ini adalah rumahnya orang-orang yang bertakwa. Masjid ini adalah rumahnya orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita cari saudara kita, kita datangi saudara kita untuk mendatangi rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Bapak hadirin yang dimuliakan oleh Allah SWT, diri kita ini ingin dekat dengan Allah. Mudah caranya, dekatkan hamba Allah kepada Allah, maka dengan sendirinya Allah akan merangkul hambanya dengan rahmatnya, dengan kasih sayangnya. Bapak hadirin yang dimuliakan oleh Allah SWT, disebutkan dalam kitab Riyadhus Shalihin, ada seseorang yang beliau dalam keadaan musafir, membawa untanya, membawa perbekalannya. Tiba-tiba di padang pasir untanya hilang, perbekalannya hilang. Capek dia cari. Karena begitu capeknya dia cari, akhirnya menyandarkan diri di pepohonan. Ketika dia bersandar, terlelap dia. Ketika dia bangun dari lelapnya, tiba-tiba ada untanya di depannya, ada perbekalan di depannya. Akhirnya begitu senangnya, sambil dia mengatakan, Ana rabbuka wa anta abdi. Saya adalah Tuhanmu, engkau adalah hambaku. Salah ucapan, saking apa? Saking senangnya. Saya adalah Tuhanmu, engkau adalah hambaku. Bapak hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, tapi senangnya Allah Ta'ala kepada hambanya, yang mengembalikan hamba Allah kepada Allah lebih daripada 70 kali senangnya seseorang tadi. Maka Bapak hadirin yang mulia, kita dekatkan hamba Allah kepada Allah, maka dengan sendirinya Allah SWT akan rangkul hambanya dengan kasih sayangnya, dengan rahmatnya. Bapak hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah maksud dan tujuan kita. Saling silaturahmi seperti ini. Saling silaturahmi, saling mengingatkan. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan, "Man ahabba an yabsuta lahu fi rizqihi wa yansa'alahu fi atharihi falyasir rahimahu." Barang siapa yang mau rizkinya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang mau umurnya dijaga taat oleh Allah Subhanahu wa taala, falyasir rahimahu, silaturahmilah karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan amalan silaturahmi, mendatangi saudara muslim kita karena Allah Subhanahu wa taala, maka umur kita akan dijaga taat oleh Allah Subhanahu wa taala. Rizki kita akan diberkahi oleh Allah SWT. Man ahabba ayyabsuta lahu fi rizkihi wa yansa'alahu fi atharihi falyasir rahimahu. Barang siapa yang mau umurnya dijaga taat oleh Allah, barang siapa yang mau rizkinya diberkahi oleh Allah, falyasir rahimahu, silaturahmilah karena Allah Subhanahu wa taala. Kita datangi saudara muslim kita. Kalau kita jauh, karena ini adalah orang-orang yang bersaudara dengan kalimah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kita saling doa mendoakan. Tetapi kalau kita dekat, kita saling memperingati.
Kehidupan di dunia ini adalah kehidupan yang singkat dan kehidupan yang sebentar. Namun kehidupan yang kekal abadi nanti di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita saling silaturahmi, saling jenguk, saling ajak. Al-insan mahallul khata'i wan nisyan. Yang namanya manusia itu adalah tempat lupa, tempat salah. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan karena peringatan itu bermanfaat bagi orang yang beriman. Karena ana khatamun nabiyyin wal mursalin la nabiyya ba'di wa la ummata ba'd. Aku ini adalah akhirnya para nabi. Tidak ada nabi setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah SWT, bagaimanapun rusaknya ini umat, Allah SWT tidak akan mengirim nabi lagi. Namun tugas kenabian itu Allah SWT telah berikan kepada umat ini. Sehingga Nabi SAW sabdakan, "Ballighu anni walau ayah." Sampaikan olehmu walaupun satu ayat. Kata-kata balligh ini, kata ulama, ini adalah taklif, pembebanan dari Allah Subhanahu wa taala, yang mana dahulu kerja dakwah, kerja kenabian ini diemban oleh seluruh nabi, seluruh rasul. Namun karena diakhiri kenabian itu oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tugas kenabian itu telah Allah bebankan kepada umat ini. Maka baligh ini adalah litaklif, kata ulama. Pembebanan dari Allah SWT yang sebelumnya Allah berikan kepada baginda Nabi SAW, bagi nabi-nabi terdahulu telah Allah bebankan kepada ini umat. Ballighu anni. Anni ini adalah litashrif, kemuliaan yang telah Allah berikan kepada umat ini. Yang mana dulu kerja atas nabi-nabi saja yang telah Allah beri. Namun ini adalah suatu kemuliaan anni, dariku untuk umat ini. Walau ayah, sekalipun satu ayat, kata ulama, litakhfif, keringanan. Ulama mengatakan satu ayat itu apa? Satu ayat itu adalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka Bapak hadirin yang mulia, ballighu anni walau ayah. Sampaikanlah dariku walaupun satu ayat. Maka satu ayat orang punya kalimah sampaikan. Lain halnya dengan mengajar. Kalau mengajar ada ilmunya dulu. Tapi kalau mengajak, setiap orang yang mempunyai kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ini adalah kita ajak saudara muslim. Pembebanan. Sehingga Nabi SAW sabdakan, orang yang memperjuangkan agama Allah, walau shibran, walaupun satu jengkal, wajabat lahul jannah, wajib untuknya syurganya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Bapak hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, disebutkan dalam hadis qudsi, ya ibadi. Hadis qudsi itu sama kedudukannya dengan Al-Qur'an. Namun Al-Quran itu melalui perantaraan malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Namun hadis qudsi itu perawinya langsung dari Allah SWT kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun kekuatannya sama dengan Al-Quran. Ya ibadi, hai hambaku, tafarraq li'ibadati amla sadraka ghinan wa asuddu faqrak. Sisihkanlah waktumu untuk beribadah kepada aku. Walaupun 3 hari, tidak apa-apa. Amla sadraka ghinan, kami akan penuhkan hati kamu itu dengan rasa kaya. Wa asuddu faqrak, dan kami akan cabut rasa-rasa kefakiran dunia dalam hati kamu. Illam taf'al, tetapi kalau tidak seperti itu, mala'tu yadaika syuglan, kami akan sibukkan tangan dan kaki kamu itu dengan urusan dunia. Walam asuddu faqrak, dan kami tidak akan mencabut rasa-rasa kefakiran dunia dalam hati kamu. Bapak hadirin yang dimuliakan oleh Allah SWT, perjuangan agama ini adalah tugas dan tanggung jawab setiap orang yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nabi SAW sabdakan, la ghadwatun aw rawhatun fi sabilillah khairum minad dunya wa ma fiha.
sepagi ataupun sepetang perjuangan agamanya Allah itu lebih baik daripada mendapatkan dunia beserta isinya. Bahkan hadirin yang mulia, madikbarrat qadamahu harramahullahu jasadahu 'alan nar. Kakinya orang yang memperjuangkan agama Allah berdebu, Allah haramkan jasadnya menuju nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan dalam kitab Muntakhab Ahadits, selalulah kalian memperjuangkan agama Allah, fa innahu babun min abwabil jannah. Itu merupakan salah satu pintu dari pintu syurganya Allah Subhanahu wa taala. Wa yudhibuhullahu bihil hamma wal gham, dan dengannya Allah akan hilangkan kegundah gulanaan hati kita. Keresahan hati kita akan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala akan menjaga keturunan-keturunan kita. Yuslih lakum a'malakum, dan Allah SWT akan memperbaiki amal-amal kalian. Dalam ilmu nahwu ini namanya nakir. Jadi bukan amal saja yang diperbaiki, imaniyah, muamalah, ubudiyah, muasyarat, akhlak, semuanya akan diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak hadirin yang dimuliakan oleh Allah SWT, saya punya bapak mertua berkali-kali haji, berkali-kali umrah, tetapi tidak mampu menjaga solat berjamaah. Didatangi oleh jamaah tabligh datang, malah nyerompang istilahnya lewat jendela. Tetapi yang namanya hidayah, akhirnya mendapat hidayah, keluar 3 hari, seluruh tanahnya jadi pondok pesantren. Itulah tempat Ustadz Izzuddin sampai selesai 30 juz kemarin itu, mondok di situ, Pizu itu. Muhammad Pizu, Bu. Pizu itu Muhammad Izzuddin namanya kalau di pondok. Kalau di sini panggilannya apa? Pizu. Itu sampai selesai 30 juz. Gara-gara apa? Itu baru 3 hari seluruh tanahnya jadi pondok pesantren. Akhirnya di jamaah ini juga ada 3 yang hafid Al-Qur'annya. Itu larinya ke siapa pahalanya hafid Al-Quran? Siapa yang ngajak dulu bapak itu? Lari pahalanya kepadanya. Di sini juga banyak wali santri di sini. Banyak anak-anak juga di sini yang mondok di tempat kami di situ. Bapak hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita didik putra-putri kita dengan agamanya Allah Subhanahu wa taala. Karena putra-putri kita ini aset terbesar keselamatan orang tua di akhirat nanti. Man qara'al Qur'an nadhara fil mushaf khaffafallahu an abawahil azab wa in kana kafirain. Anak kita baru membaca, baru melihat Al-Qur'an, baru baca alif ba ta'nya Al-Qur'an, itu menjadi keringanan azab untuk orang tuanya. Wa in kana kafiraini, sekalipun orang tuanya itu orang kafir, sabda Nabi. Baru melihat Al-Qur'an, baru membaca alif ba ta'nya Al-Qur'an, itu menjadi keringanan azab untuk orang tuanya. Wa in kana kafiraini. Bapak hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang mendidik putra-putrinya dengan Al-Qur'an, adkhaltuhul jannah, Allah SWT akan memasukkan anak itu ke dalam syurga. Wa syafa'ahu fi asyrati min ahli baitihi kulluhum qad wajabat lahun nar. Bahkan Bapak hadirin yang mulia, Allah kasih syafaat kepada anak itu untuk mensyafaati 10 keturunannya yang sudah diwajibkan ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Putra-putri kita ini adalah aset terbesar untuk keselamatan diri kita di akhirat nanti. Bapak hadirin yang mulia, karena kita suatu saat akan meninggalkan dunia ini. Kalau kita mempunyai harta benda warisan, kalau kita didik putra-putri kita dengan agama, maka harta warisan itu akan digunakan taat oleh anak cucu keturunan kita. Akhirnya dialah yang mengirim bunga-bunga di kuburnya kita. Namun Bapak hadirin yang mulia, bila mana kita tidak didik putra-putri kita dengan agama, akhirnya putra-putri kita melakukan kemaksiatan, akhirnya dialah yang selalu mengirim bara api di kuburnya kita. Maka penting kita didik putra-putri kita dengan agamanya Allah SWT.
Apabila ada putra ataupun putri kita yang baru membaca Al-Quran tanpa diniatkan, langsung pahalanya kepada orang tua. Sebagaimana membaca selawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak perlu meniatkan selawat saya ini saya hadiahkan kepada baginda Nabi SAW, tidak perlu. Begitu juga bacaan Al-Qur'annya anak, tanpa diniatkan langsung pahalanya kepada orang tua. Sehingga Bapak hadirin yang mulia, putra-putri kita ini menjadi aset terbesar untuk keselamatan diri kita di akhirat nanti. Bapak hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, nanti di akhirat Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan, An-nasu niyamun idza matu intabahu. Manusia sekarang ini dalam keadaan bermimpi semuanya. Apabila kematian datang intabahu, maka baru kita akan sadar. Sehingga Nabi sabdakan, mal mayyitu fil qabri illa kal ghariqil mutaghawwith yantadhiru da'watan talhaquhu min abin aw ummin aw akhin aw sadiqin. Fa idza lahiqatuhu kana ahabba ilaihi minad dunya wa ma fiha. Wa inna hadiyatal ahya ilal amwat istighfaran lahum. Diri kita nanti kalau sudah sampai di alam kubur seperti orang yang kecencam, yang sangat membutuhkan pertolongan. Yantadiru da'watan talhaquhu min abin, kita tunggu kiriman doa dari bapak kita. Yantadiru da'watan talhaquhu min ummin, kita tunggu kiriman doa dari ibu kita. Yantadiru da'watan talhaquhu min akhin, kita tunggu kiriman doa dari saudara-saudari kita. Yantadiru da'watan talhaquhu min sadiqin, kita tunggu kiriman doa dari teman-teman kita. Fa idza lahiqatuhu kana ahabba ilaihi minad dunya wa ma fiha. Satu kiriman doa Al-Fatihah misalnya, lebih baik kita mendapatkan satu kiriman doa Al-Fatihah daripada mendapatkan dunia beserta isinya. Apalagi anak kita yang membacakan, apalagi putra-putri kita yang membacakan Al-Quran untuk orang tua. Ini merupakan suatu aset terbesar keselamatan diri kita selaku orang tua di akhirat nanti. Bapak hadirin yang dimuliakan oleh Allah SWT, oleh karenanya kita niatkan, kita didik putra-putri kita untuk agamanya Allah SWT. Kita kirim ke pondok-pondok pesantren untuk belajar agama, sehingga dia akan tahu derajat orang tuanya, akan tahu perintah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, ma min waladin barin yanzuru ila walidayhi nazratan rahmatan kataballahu lahu bikulli nazratin hajjatan mabruratan. Anak baru melihat orang tuanya dengan kasih sayang, maka anak itu akan mendapatkan pahala haji dan umroh yang sempurna. Ini kalau dididik putra-putri kita, maka akan berakhlak kepada orang tua. Kalau tidak dididik, maka orang tua takut dengan anak. Oleh karenanya kita niatkan, yaitu dengan kita keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala akan perbaiki semuanya. Imaniyah, ubudiyah, muamalat, muasyarat, akhlak akan diperbaiki oleh Allah. Niat insyaallah. Bapak hadirin yang mulia, mungkin ini saja yang bisa kita mudzakarahkan. Bila mana benarnya datangnya dari Allah SWT, bila mana ada kesalahannya dari kedhaifan saya sendiri. Untuk lebih barokahnya majlis ini, kita akhiri dengan doa kifarah majlis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.